Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Yulian. Saya mewakili orang yang memberikan video ini ke Anda untuk berbagi informasi dan juga penawaran tentang sebuah proyek keuangan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya tertarik dengan apa yang kami tawarkan, teman-teman Bapak Ibu semuanya silahkan menghubungi orang yang memberikan video ini. Ya, tapi kalau misalnya ternyata nanti Anda belum tertarik, Bapak Ibu no hard feeling, santai saja, nggak apa-apa, sampaikan aja bahwa Anda belum tertarik gitu ya. Karena kami memahami sepenuhnya bahwa memang tidak semua orang akan cocok dengan proyek ini. Gitu. Tapi yang penting Bapak Ibu, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip Bapak Ibu ya. Tonton semuanya supaya mendapatkan informasinya secara utuh gitu ya. Jadi proyeknya adalah membangun passive income Bapak Ibu. Ya, penghasilan yang pasif. Berbicara tentang uang. Nah, kenapa bicara tentang uang Bapak Ibu? Saya yakin ya, kita semua punya kebutuhan dan keinginan ya. Keinginan kita mungkin bisa beda, atau mungkin ada kebutuhan lain yang saya belum masukkan di sini. Ya, kebutuhan Anda dan saya mungkin beda. Nah, tapi apapun itu Bapak Ibu, saya yakin itu butuh uang. Kita makan butuh uang ya, anak-anak kita sekolah, kuliah butuh uang, bayar asuransi butuh uang, pergi ibadah butuh uang ya, perawatan mobil, tempat tinggal butuh uang Bapak Ibu. Sedekah pun butuh uang. Saya punya satu kenalan Bapak Ibu, ini cerita sedikit. Dia ini selain menghidupi anak dan istrinya, dia juga ternyata Bapak Ibu punya anak-anak asuh, anak-anak yatim piatu. Jumlahnya kurang lebih ya puluhan orang. Jadi kalau saya hitung-hitung untuk makannya aja, itu beliau butuh pengeluaran puluhan juta. Maaf, beliau keluarkan puluhan juta. Jadi butuh pemasukan lebih dari itu hanya untuk makannya anak-anak yatim piatu ini. Gitu. Itu makanya saya bilang apapun kebutuhan kita hampir semuanya 99% pasti butuh uang. Memang uang bukan segalanya Bapak Ibu, tapi ini adalah alat bantu. Uang itu alat bantu kita untuk mencapai tujuan kita. Semuanya butuh uang. Nah, maka dari itu kenapa kita pagi, siang, malam selama ini kita bekerja keras banting tulang Bapak Ibu. Betul ya? Kita sepakati itu. Nah, masalahnya adalah tidak selamanya kita bisa bekerja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita diberikan umur yang panjang gitu ya, maka otomatis kita akan mengalami yang namanya penuaan, menjadi tua. Dan kalau menjadi tua umumnya itu kita nggak produktif Bapak Ibu ya, kemampuan menurun, daya ingat menurun dan segala macam. Dan ada juga orang-orang ya yang ditakdirkan tuh harus mengalami sakit atau mengalami kecelakaan sehingga mereka juga tidak bekerja. Bapak Ibu boleh cek ya, Anda masuk rumah sakit, cek aja lihat berapa banyak orang di situ yang sakit atau kecelakaan yang sampai mereka tidak bisa bekerja. Itu ada ratusan bahkan ribuan Bapak Ibu dalam satu rumah sakit aja. Ya, dan cepat atau lambat kita pasti akan mengalami meninggal. Dan intinya Bapak Ibu, ya tua, sakit, kecelakaan, meninggal itu bikin kita nggak bisa kerja. Betul ya, dan karena nggak kerja otomatis nggak dapat uang. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya ini Bapak Ibu. Nah, terus kalau kita nggak kerja, gimana kebutuhan kita? Bagaimana kita makan, keluarga kita makan? Kalau kita nggak bisa cari uang, bagaimana pendidikan anak-anak kita? Ya sekolahnya mereka gimana, kuliahnya gimana, bayar asuransinya gimana, sedekah kita gimana gitu. Perawatan mobil, rumah bagaimana kan gitu. Apalagi kalau misalnya kita sudah meninggal, sebenarnya sih kalau kita meninggal ya sudah urusan dunia selesai. Tapi kan ada orang-orang yang kita sayangi, yang kita tinggalkan, yang masih hidup, yang harus terus melanjutkan hidupnya. Tentu saja mereka masih butuh uang gitu. Nah, makanya saya dan orang yang memberikan video ini itu sepakat Bapak Ibu bahwa penting buat kita semua ya, saya dan juga mungkin Anda itu punya yang namanya passive income. Yaitu suatu kondisi keuangan di mana Anda tetap bisa memperoleh penghasilan meskipun Anda sudah tidak bekerja lagi. Karena alasan apapun. Ya, tidak bisa bekerja ataupun tidak mau bekerja. Ya, apapun alasannya. Intinya Anda nggak kerja, uangnya tetap masuk Bapak Ibu. Nah, itu penting kita punya itu supaya kalau terjadi sesuatu dengan kita yang ya kita tidak inginkan sebenarnya, kita nggak tahu Bapak Ibu, minimal gaya hidup kita nggak berubah. Artinya meskipun kita nggak kerja, biasanya sedekah ya tetap sedekah. Anak-anak sekolah di tempat yang baik, kuliah ya tetap bisa kuliah gitu. Jadi gaya hidupnya tetap
tidak berkurang Bapak Ibu, dan tidak harus jual-jual aset sampai habis. Gitu. Makanya passive income itu menurut kami penting Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah Anda sudah punya passive income atau enggak. Tapi targetnya, ya targetnya adalah kita punya passive income itu sebesar, minimal itu sebesar pengeluaran rutin bulanan kita. Lebih besar, lebih baik. Gitu. Tapi minimal sama. Jadi contohnya misalnya, Anda punya pengeluaran 10 juta nih sebulan. Mungkin untuk biaya makan, biaya bayar asuransi, ya, nabung untuk ibadah, perawatan mobil, nah segala macam Bapak Ibu. Ya, atau mungkin Anda punya anak-anak asuh gitu ya. Anda punya pengeluaran 10 juta setiap bulan, maka target passive income-nya ya 10 juta. Kalau 20 juta pengeluarannya ya targetnya 20 juta. Jadi ada angka. Gitu. Maka berikutnya tugasnya adalah Anda coba hitung pengeluaran rutin Anda sebenarnya berapa yang harus ada gitu. Apapun yang terjadi dengan pekerjaan kita atau dengan kita, pengeluaran ini tetap harus bisa gitu. Harus ada pemasukan, harus ada passive income sebesar itu gitu. Karena masing-masing tiap kita itu beda Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya dapatkan passive income? Ya, setahu saya ada dua Bapak Ibu, jalur investasi dan bisnis. Buat Anda yang punya modal cukup besar, pilih jalur yang pertama Bapak Ibu, investasi. Ya. Tapi kalau misalnya modal Anda pas-pasan, ya tidak cukup hanya dengan investasi Bapak Ibu, harus lewat jalur bisnis. Gitu ya. Bedanya kalau di bisnis modalnya tidak harus besar, tapi perlu tenaga, waktu, dan pikiran Bapak Ibu. Ya harus kerja intinya. Nah, di video ini saya akan bahas dulu tentang investasinya Bapak Ibu. Ya, tentu butuh modal yang cukup untuk bisa berinvestasi. Jadi jangan dipaksa ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya modalnya cuma 1 juta gitu, mau maksa investasi nggak bisa Bapak Ibu. Terlalu berat untuk ngangkatnya. Mending bisnis gitu. Tapi kalau uangnya sudah di atas 100 juta, 1 miliar ke atas gitu ya, cukup investasi, gulungnya lebih mudah. Oke, kita bahas dulu yang investasi. Investasi itu ada banyak sebenarnya alternatifnya. Saya ambil dua aja contohnya. Pertama misalnya lewat jalur properti. Ya, properti bisa ruko, bisa kos-kosan, bisa apartemen. Misal nih, Anda pilih kos-kosan. Anda bangun kos-kosan 10 kamar, kemudian satu kamar itu disewa 1 juta. Penuh nih, 10 kamar terisi semua. Berarti 10 kamar kali 1 juta, Anda punya passive income 10 juta per bulan. Itu penghasilan kotor ya. Atau Anda punya 2 unit apartemen yang setiap bulan disewa 7,5 juta. Berarti Anda punya passive income 15 juta. Sesederhana itu. Ya. Nah, tapi untuk bangun kos-kosan, untuk punya apartemennya itu butuh modal, teman-teman. Butuh modal yang cukup besar. Ya, kalau saya hitung-hitung mungkin perlu 1 sampai 4 miliar lah. Tergantung Anda tinggalnya di kota mana. Contoh kedua misalnya lewat jalur bank. Ya, di bank itu juga ada beberapa instrumen. Ada deposito, ada suku, dan sebagainya. Saya ambil contoh yang deposito. Ini terlepas Anda termasuk orang yang pro atau yang kontra dengan deposito ya, karena mungkin ada riba dan segala macam. Ini hanya contoh untuk menghitungnya. Deposito bank itu biasanya returnnya 3% per tahun, rata-rata. Berarti, kalau Anda punya kebutuhan bulanan tadi 10 juta, okay, per bulan, berarti setahunnya 120 juta. Nah, supaya bisa hasil 120 juta per tahun, 3%, Anda butuh modal 4 miliar. Gampang kan? Siapin 4 miliar, datang ke bank, buka deposito, per tahun dapat 120 juta. Hampir sama dengan yang properti tadi. Oke, kalau Anda punya pengeluaran 20 juta, ya tinggal tingkatin. Modalnya 8 miliar. Gitu. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, hari ini kan eranya era digital. Ada satu jenis investasi baru, sebenarnya nggak baru-baru amat ya, tapi ini berproses ya. Dulu nggak banyak orang tahu, makin banyak, dan hari ini makin viral, makin tren gitu ya. Yaitu investasi di aset digital berupa aset kripto. Di video ini saya mungkin tidak akan bahas terlalu dalam ya tentang apa itu aset kripto, kenapa harus aset kripto. Bapak Ibu tinggal googling aja di internet itu banyak banget kok yang teman-teman yang sudah membahas. Tapi intinya di Indonesia sendiri aset kripto itu sudah legal Bapak Ibu ya, dan diatur di OJK. Dalam peraturan OJK nomor 27 tahun 2024, yaitu tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Jadi kalau dulu banyak negara-negara yang menolak kripto, termasuk Bitcoin dan koin-koin yang lain, termasuk juga Indonesia, tapi sekarang Indonesia juga sudah melegalkan. Nah, tapi hari ini
teman-teman, banyak negara-negara besar itu sudah menyimpan asetnya itu di kripto. Ini contoh menurut data ya, negara-negara yang pegang ya hold Bitcoin dalam jumlah besar. Ya pertama itu yang paling banyak Amerika, Cina, UK, Ukraine, Bhutan ya, El Salvador dan seterusnya. Jadi mereka sudah mulai menyimpan asetnya di kripto dalam jumlah besar, teman-teman. Indonesia mungkin akan segera ya. Tapi memang gini, kita kan lihat perkembangannya dari dulu yang ditolak, kemudian mulai banyak instansi-instansi yang pakai, negara ya, bahkan beberapa negara sudah pakai, jadikan ini jadi alat tukar ya, jadi mata uang. Kalau Indonesia belum ya, Indonesia masih disebutnya crypto aset ya, bukan cryptocurrency. Dia diakui sebagai aset. Tapi minimal pengakuan-pengakuan itu semakin kesini semakin diakui gitu, teman-teman. Nah ini teman-teman bisa jadikan aset kripto ini sebagai alternatif lah ya, atau tambahan investasi Anda. Saya tidak minta semua aset investasi Anda dipindah ke sini, nggak perlu 100%. Mungkin di awal Anda bisa coba dulu 5% dari aset Anda pindah ke kripto. Ya tapi yang benar ya teman-teman, dan gunakan tools yang pas. Jangan sampai Anda nggak punya ilmunya, pakai sembarangan kemudian rugi gitu ya. Makanya pelajari video ini sampai selesai. Pindahin aja 5% dulu. Nanti kalau Anda yakin betul, naikin 10%. Misalnya seperti itu. Caranya gampang Bapak Ibu. Yang namanya investasi kayak Anda beli rumah. Beli rumah, ya sudah tahan 10 tahun, 10 tahun lagi dijual gitu. Nah, Bitcoin sama seperti itu. Anda beli hari ini, pegang, hold ya selama 10 tahun, nanti Anda boleh jual. Tinggal kapan Anda mau jual, lihat harga. Gitu. Jadi seperti orang menabung. Ya. Tapi kalau Anda misalnya mau keuntungan yang lebih besar, itu bisa lakukan yang namanya jual beli atau dagang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat grafik ya, lihat grafik harga, itu kan tidak dari bawah ke atasnya tidak lurus naik terus, itu kan enggak, teman-teman. Meskipun harga Bitcoin itu dulu dari harga cuma 10.000, 20.000 sampai akhirnya jadi 2 miliar. Itu sempat mengalami ya naik turun, naik turun, naik turun. Jadi ada gelombangnya, teman-teman. Misalnya dari 10.000 naik ke 30.000, turun 20, naik 40, turun 30 gitu ya. Nah, ini kadang turun, 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 naik, naik, naik. Nah, ketika Anda bisa memanfaatkan naik turunnya harga ini dengan cara waktu murah beli, waktu mahal jual, murah beli, jual mahal, murah beli, mahal jual. Terus begitu teman-teman, berkali-kali, ya untungnya lebih banyak. Karena jumlah getaran Bitcoin itu banyak sekali, teman-teman. Sebulan bisa ribuan. Nah, ini cuman kalau ini dilakukan secara manual, itu yang pertama butuh ilmu, teman-teman. Butuh analisa yang baik dan butuh mental yang stabil. Nggak boleh emosian, nggak boleh panikan, ya nggak boleh FOMO ya. Itu yang bikin kenapa banyak teman-teman kita yang banyak mengalami kerugian ya di kripto. Mentalnya kalah. Nah, tapi kalaupun Anda bisa lakukan semuanya itu dengan baik, ya kita balik ke active income, teman-teman. Butuh effort gitu. Artinya kalau terjadi apa-apa dengan Anda nggak bisa lakukan, berarti Anda nggak dapat penghasilan lagi gitu. Padahal kita maunya passive income. Gitu. Jadi kita tidak akan lakukan secara manual. Ya. Nah, saya dan orang yang memberikan video ini ke Anda itu hari ini punya satu tools ya, satu alat bantu namanya Moonbot, teman-teman. Ini adalah alat bantu untuk jual beli Bitcoin dan beberapa koin yang lain. Itu secara otomatis. Jadi dia jalan sendiri 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Full, non-stop, teman-teman. Jadi auto trade, auto cuan. Ya, untungnya otomatis karena ketika untung dia jual sendiri, dia beli sendiri, jual sendiri dan seterusnya. Nah, ini baru namanya passive income. Ya, jadi Anda tidak perlu lagi keluarin effort lagi, Anda bisa tinggal jalan-jalan, Anda bisa tinggal atau bahkan Anda tetap bekerja di pekerjaan Anda. Hari ini kan Anda kerja nih. Invest di kriptonya pakai Moonbot. Jadi Anda nggak perlu repot, biarkan semua dikerjakan oleh Moonbot. Nah, kenapa harus pakai Moonbot? Ada 6 alasan, teman-teman. Yang pertama, investasi jangka panjang, legal, aman, resikonya minim, transparan, dan profitnya masuk akal. Saya akan bahas satu persatu ya. Pertama, investasi jangka panjang. Jadi teman-teman, kalau kita bicara investasi, kita harus punya mindset itu jangka panjang. Pertama, jangan gunakan uang yang akan Anda pakai 1-2 bulan ke depan. Misalnya pakai uang bayar SPP bulan depan, Anda pakai invest di kripto. Saya tidak sarankan, teman-teman. Ya, nanti Anda nyesel.
Mau invest ya gunakan uang yang memang untuk invest, teman-teman. Gunakan uang pada tempatnya gitu ya. Nah, kemudian kita nanti tidak akan bicara berapa profit per hari, berapa profit per bulan, tidak teman-teman ya. Karena ini jangka panjang dan kripto itu ya tergantung pasarnya. Nah, kenapa kita harus berpikir jangka panjang? Karena kita tidak sedang melakukan judi, teman-teman. Kita tidak sedang bermain money game, tidak di investasi bodong. Karena beda mindset. Kalau Anda sedang berjudi, mindsetnya harus hit and run. Anda mau main money game harus hit and run. Dapat langsung keluar, teman-teman. Itu juga kalau Anda beruntung ya. Jangan pernah berpikir Anda bisa menang seterusnya di money game, mengalahkan Bandar gitu. Tidak ada cerita Bandar mau rugi, teman-teman. Pasti disikat duluan, dia kabur duluan. Ya, itu kalau money game. Nah, tapi karena kita mau investasi yang benar, yang aman gitu ya, ya harus jangka panjang. Artinya dananya gunakan dana yang jangka panjang, cari platform yang masuk akal yang memang bisa untuk jangka panjang gitu. Ya, bukan yang scam ya. Bukan yang berbahaya. Nah, supaya bisa jangka panjang, pertama, berarti jadi syarat kedua. Harus legal, ya. Moonbot ini legal, teman-teman. Sudah dapat izin dari Bapepti dan juga dari OJK, Moonbot ya, sebagai software, sebagai alat bantu. Jadi legal ini penting, teman-teman, ya, karena kalau yang nggak legal itu rawan, ya, gampang ditutup sama pemerintah. Sangat penting ya. Meskipun teman-teman, legal ini tidak menjamin keamanan. Buktinya apa? Banyak juga yang legal-legal itu, instansi-instansi legal yang kemudian ternyata ada oknum-oknumnya yang bikin nggak aman. Ada yang tutup. Koperasi yang tutup banyak nggak? Banyak, teman-teman. Ya, koperasi. Kan legal. Bank ada yang one prestasi. Asuransi yang one prestasi ada, teman-teman. Ya, dan bisnis-bisnis yang lain. Tapi tetap harus legal, teman-teman ya. Legal itu penting, tapi tidak menjamin keamanan. Ya, nah makanya kita juga akan perlihatkan Moonbot ini aman atau enggak. Nah, aman ini maksudnya apa? Aman dari one prestasi, ya, dari penipuan. Dananya tidak bisa dibawa kabur, itu di Moonbot. Ya, artinya pengelola tidak akan bisa bawa kabur uang Anda. Aman juga dari money game. Ya, kenapa? Ini, teman-teman. Karena tidak ada dana yang disetor ke pengelola. Dana investasinya ya, tidak kita store ke pengelola. Dananya tetap di rekening Anda sendiri, tentunya rekening kripto ya. Tetap di Anda sendiri, tidak dikunci, tidak di lock. Ya, Anda jam 1 masuk, mau jam 2 nggak jadi keluar lagi ya nggak apa-apa, silahkan. Kan di rekening-rekening Anda sendiri. Kendali penuh ada di tangan pemilik dana, ada di tangan Anda. Anda mau apakan dana itu ya silahkan, terserah Anda gitu ya. Karena tetap di rekening Anda, tidak pernah keluar. Karena teman-teman, sepengamatan saya, ya, semua money game, investasi bodong, itu biasanya ada yang namanya pool dana. Ada pengumpulan dana, crowdfunding. Dana dikumpulin di satu tempat, baik itu berupa rupiah, berupa dolar, berupa kripto, ya apapun dananya bentuknya. Tapi intinya dikumpulin di satu tempat, satu platform, di satu wallet gitu ya. Walletnya pengelola. Nah, akhirnya di awal lancar. Begitu kondisinya kurang baik, ya pengelolanya kabur kan gitu. Makanya kalau ada pengumpulan dana, kalau saya sih waspada gitu ya. Nah, nanti teman-teman dananya Anda simpan sendiri di rekening kripto Anda boleh pakai toko kripto. Ini yang kita pakai ya. Toko kripto Binance dan OKX itu alternatifnya. Kalau Anda WNA yang di luar negeri nggak bisa bikin toko kripto, pakainya Binance OKX. Yang teman-teman di Indonesia bisa pakai toko kripto. Nah, nanti Anda juga milikin Moonbot, teman-teman. Nah, nanti tinggal dikonekin, disambungkan. Begitu nyambung dengan teknologi namanya API binding, ya, API binding. Nanti Moonbot akan connect, dia ngecek berapa modalnya, dia akan lakukan money management gitu ya. Kemudian dia akan bantu Anda itu untuk melakukan beli dan jual. Jadi dia bantu pencet tombol beli dan bantu pencet tombol jual gitu. Beli, jual. Itu yang lakukan Moonbot. Anda tinggal jalan-jalan, sudah. Nanti boleh seminggu sekali Anda cek, boleh. Setiap hari Anda cek, boleh. Setahun sekali Anda cek, boleh. HP Anda boleh mati, nggak ada masalah. Karena semuanya ada di server. Ya, jadi ini enak sekali untuk Anda yang mau passive income. Nah, kemudian yang keempat, resikonya minim. Ya, tadi kita bicara aman, itu kita bukan berarti tidak ada resiko. Ya, resiko tetap ada, tapi
minimal menurut saya. Nah, resiko yang umum ada di luar ya itu ada 3 biasanya jenis-jenisnya. Pertama ada rugi atau loss sebagian, ada loss total, habis semuanya, bangkrut, atau margin call istilahnya kalau di futures. Ada yang ketiga namanya floating. Floating ini sebenarnya nggak rugi teman-teman. Hanya menunggu waktu sampai aset kita laku di harga yang kita inginkan. Gitu. Jadi ruginya hanya di waktu. Karena belum kita jual gitu. Kayak contoh misalnya ada beli rumah, harganya 1M. Anda pengen jual di harga 1,5M. Ada yang nawar 800 juta, Anda nggak jual. Ada yang nawar 1,2 juta, Anda juga nggak jual. Yaitu namanya floating, menunggu. Ya ngambang istilahnya, belum Anda jual. Jadi belum untung, belum rugi. Ya diam aja gitu. Tapi kalau ada yang jual nawar 1,5M Anda jual, baru Anda disebut untung. Sama juga kalau misalnya ada tawar 800, Anda jual ya Anda rugi. Tapi kalau nggak Anda jual, nggak rugi. Itu floating. Ya. Dan kami sepakat, saya dan orang yang berikan video ini, kita sudah tidak mau loss, tidak mau apalagi total loss ya MC. Kita tidak mau resiko yang itu. Tapi kalau floating kita masih oke. Nah, Moonbot resikonya cuma floating teman-teman. Oke, kemudian yang kelima transparansi. Ya teman-teman, hindari saya menghindari investasi atau transaksi yang tidak transparan. Tidak transparan artinya tidak jelas dari mana untungnya, dari mana ruginya. Tahu-tahu Anda dikasih keuntungan, tahu-tahu dibilang rugi, tahu-tahu dibilang bangkrut, padahal Anda nggak ngerti gitu ya. Nah, itu mendekati horor teman-teman, nggak jelas ya, itu hukumnya haram. Dan berpotensi rugi atau doror itu juga haram. Gitu. Makanya kita hindari yang tidak transparan. Nah, Moonbot ini sangat transparan teman-teman. Pertama transaksinya asetnya itu kan tetap di rekening Anda. Transaksinya terjadi di dalam rekening pribadi Anda, nggak pernah keluar. Oke, Moonbot hanya bantu pencetin. Yang kedua, Anda bisa cek di rekening Anda bisa cross check juga di dashboardnya Moonbot. Nanti buka di moonbot.id, Anda dapat akun masing-masing. Dan sistemnya bagi hasil. Jadi nanti ada profit berapa Anda, nanti Anda bagi 20% untuk pengelola, 80%-nya buat Anda pribadi. Gitu ya. Nanti kalau Anda mau contoh akun realnya, teman-teman bisa hubungi orang yang memberikan video ini. Nah, sebelum kita bicara profit, saya akan tunjukkan cara kerjanya, teman-teman. Ini juga bagian dari transparansi. Gimana sih Moonbot ini bekerjanya? Sebelumnya saya ilustrasikan dulu dengan emas, teman-teman. Anda tahu emas ya, emas batangan. 1 gram itu kecil gini. Ya, sekuku. Misalnya harga emas 1 gram itu 1 juta. Anda beli hari ini ya. Besok ternyata harganya turun nih, jadi 990.000. Turun harganya. Pertanyaan saya, Anda rugi nggak? Kalau Anda rugi, berarti Anda belum paham. Oke, Anda beli 1 gram. Harga turun 990, emasnya jadi berapa? Ya tetap 1 gram, berarti Anda nggak rugi. Karena tetap 1 gram, betul? Ya selama Anda nggak jual, kalau Anda jual ya rugi. Kan saya tidak bilang jual, hanya harganya turun. Jadi kalau harganya turun, Anda punya emas, harganya turun, Anda jual nggak? Ya nggak, ngapain? Ya, kalau dijual kan rugi jadinya. Ya di keep gitu, kalau turun lagi ya di keep. Nah tapi sebenarnya ada hal yang lebih bijaksana teman-teman, daripada hanya menunggu, Anda harusnya beli lagi. Kenapa? Kan harganya lagi murah, lagi diskon. Kalau besok turun lagi jadi 980, ya beli lagi. Kalau turun lagi 970, beli lagi. Kalau turun lagi 960, beli lagi. Turun lagi jadi 950, ya beli lagi. Dan seterusnya teman-teman. Nah, kenapa banyak orang ketika beli emas, harganya turun, kok nggak beli lagi? Ya, biasanya karena belinya all in. Punya uang 100 juta, langsung beli 100 juta. Besok harga turun lagi. Udah nggak punya peluru, teman-teman. Nggak beli. Uangnya udah dibelikan di awal. Nah, makanya salah satu kuncinya adalah money management. Nah, Moonbot ini adalah tools money management Anda. Nanti saya ceritain untuk Bitcoinnya. Kalau misalnya besoknya kemudian naik jadi 960, nah ini baru dijual. Yang 950, yang kan Anda punya 6 gram nih, 6 kali beli. Berarti yang koin emas terakhir dijual. Kalau naik ke 970, yang kelimanya dijual. Kalau turun lagi ya beli lagi, turun lagi beli lagi, naik lagi dijual. Bayangin kalau naik turunnya di 950 ke 60, balik 50, 60 ini jual belinya sampai 1000 kali getarannya, ya Anda 1000 kali untung. Meskipun harga belum balik ke 1 juta. Nah, itu kalau Anda beli pakai money management. Jadi kalau naik lagi jual, naik lagi jual, naik lagi jual ya sampai nanti yang pembelian pertama kalau udah tembus di 1.010.000 ya Anda jual. Selesai, untung semuanya.
Nah, itu ilustrasi kalau pakai emas. Tapi kita nggak pakai emas, teman-teman. Kenapa? Ya, emas kan naik turunnya nggak bisa, getarannya itu nggak bisa sebanyak kripto. Nah, saya ceritain untuk Bitcoin-nya. Misalnya, ketika harga Bitcoin 1 miliar, ini beberapa bulan yang lalu sih. Hari ini udah lewat ya, udah jauh. Ketika harga Bitcoin 1 miliar, Anda beli nih, belinya nggak 1 miliar, harganya 1 miliar, tapi belinya cuma 0,00 sekian Bitcoin. Misalnya cuma $20, ya, dapatnya 0,000 Bitcoin gitu. Itu bisa. Anda beli. Ketika turun 1%, Anda beli lagi. Turun 1%, beli lagi. Turun 1%, beli lagi. Turun 1%, beli lagi. Pokoknya kalau turun jangan dijual, teman-teman. Turun beli, dan seterusnya. Kalau Anda punya money management yang baik, mau turun berapapun Anda bisa beli. Ya, nanti Moonbot akan bantu Anda atur. Atur keuangan Anda ya, atur Bitcoin Anda. Oke, kemudian ketika naik, misalnya dari harga yang terakhir naik 1,5% baru dijual, naik lagi 1,5% dijual lagi. Kalau turun lagi 1% ya beli lagi, naik lagi 1,5% dijual lagi. Gitu. Intinya Anda harus untung baru dijual gitu. Ya, nanti kalau udah naik sampai di atas harga pembelian pertama ya baru clear posisi. Berarti barang Anda habis kejual semua. Nanti turun lagi ya beli lagi gitu. Nah, Moonbot bekerjanya seperti itu, tapi secara otomatis teman-teman. Anda tinggal tidur, Anda tinggal jalan-jalan, si Moonbot ini melek terus non-stop. Ya dia kerja terus untuk Anda. Oke? Baru kita bicara profitnya teman-teman. Keuntungan, ya ini yang terakhir. Jadi kalau Anda sudah siap dengan yang 5 tadi, memang ini untuk jangka panjang, siapin dana untuk jangka panjang, ya mindsetnya jangka panjang, kemudian legal sudah Anda lihat, aman, ya resikonya Anda siap dengan resikonya, floating, transparan, baru yang keenamnya kita bahas profitnya. Kalau kita bicara profit teman-teman, profit itu yang penting wajar, masuk akal, konsisten selama-lamanya. Artinya untuk jangka panjang. Bukan yang seperti ini ya, profitnya besar, cepat, kemudian scam. Jadi kita tidak cari profit yang paling besar, paling cepat, tapi nggak lama scam. 6 bulan tutup, 3 bulan tutup, ada yang seminggu tutup teman-teman. Jangan tergiur dengan profit yang besar tapi nggak aman. Ya, profit wajar, masuk akal, tapi konsisten selama-lamanya. Karena kita mau pakai investasi ini sampai puluhan tahun, ratusan tahun. Sampai diwariskan gitu ya. Namun buat itu konsisten. Tidak sebesar money game atau judi ya. Tapi ini investasi. Tapi dibandingkan dengan investasi yang lain, ini masih oke lah. Untuk jangka panjang. Targetnya, teman-teman, itu 100% per tahun. Ya, tapi ini kan target. Jadi kalau Anda punya modal 100 juta tuh jadi 200, untungnya 100 juta. Kalau Anda punya 1 miliar jadi 2 miliar. Targetnya begitu. Tapi yang namanya target, teman-teman, boleh meleset ya. Namanya juga target. Jadi kok misalnya dapatnya cuma 30%, 50%, nggak apa-apa ya. Portfolio kita itu 30% sampai 100% per tahun. Moonbotnya sudah dipakai ribuan orang di 24 negara selama 3 tahun lebih. Jadi contoh nih simulasi profit yang kecil aja 30%. Ya biar nggak terlalu muluk-muluk. Kalau Anda tadi cerita butuh 10 juta nih sebulan. Berarti setahun 120 juta. Maka perlu siapin deposit di rekening Anda tadi 400 juta. Kalau butuh 20 juta per bulan, ya siapin deposit di rekening kripto Anda 800 juta. Nanti belikan USDT. Ya gitu aja. Ya. 800 juta, 400 juta ini modal untuk depositnya di rekening Anda sendiri, teman-teman. Oke. Tidak store ke Moonbot. Disclaimer, teman-teman, target yang saya ceritakan tadi itu bukan janji ya. Bukan janji keuntungan yang pasti dapat segitu, enggak. Ini target ya, bisa lebih, bisa kurang. Tidak ada garansi dan semuanya tergantung pasar. Nah, kalau mau dibuat begini teman-teman, misalnya Anda tidak perlu ambil bulanan, artinya Anda masih bisa bekerja, ya masih cukup untuk kebutuhan. Nah, profit dari investasi ini Anda mau gulung, compound namanya. Ini keajaiban dunia ke-8. Ini menarik teman-teman. Contoh misalnya, Anda deposit 200 juta tadi ya, kan kalau 200 juta setiap tahun 60 juta. Berarti tahun pertama jadi 260 juta. Oke? 260 juta, maksudnya 60 jutanya nggak Anda ambil. Dibiarin di situ, dijadikan modal lagi. Kita setting ulang dengan settingan modal 260 juta. Berarti tahun berikutnya jadi segini, disetting ulang lagi tahun ketiganya dengan modal 338 juta, dan seterusnya. Kalau dilakukan terus di tahun ke-10 dengan
profit hanya 30% per tahun, itu jadi 2,7 M. Di tahun ke-15 jadi 10 miliar. Hanya modal 200 juta. Gitu. Gimana? Oke nggak nih? Teman-teman, kontak orang yang memberikan video ini ya. Yuk langsung join Moonbot. Nah, kemudian nanti untuk dapetin Moonbotnya, tadi kan kita cerita modal untuk depositnya di rekening Anda. Untuk bisa dapetin Moonbotnya, Anda perlu, jadi gini, Moonbot ini sebenarnya adalah fasilitas gratis untuk teman-teman di SIP, teman-teman. Ya. Jadi ini untuk member SIP. Ada websitenya, sipinternational.com. Ini satu perusahaan yang sudah berdiri 7 tahun di Indonesia, legal teman-teman, di bawah Kementerian Perdagangan. Dan bergabung juga di bawah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, APLI. Ya, sudah 7 tahun. Dan ketika Anda bergabung di SIP, Anda dapat produk, ya, nanti produk fisik. Tapi saya nggak cerita di video ini, Anda juga dapat free aplikasi Holigo, aplikasi untuk perjalanan, dan ini, Anda dapat Moonbot-nya, free. Nah, tinggal Anda mau Moonbot yang mana. Kalau Anda mau Moonbot yang fitur basic, Anda joinnya yang paket basic 2,5 juta. Itu perpanjang setiap tahun, harus 2,5 juta. Sebelum expired tahun depan, Anda perpanjang lagi 2,5 juta setiap tahun. Itu sama seperti Anda bayar seorang ahli trading gitu ya, untuk mengelola dana Anda di kripto, Anda gaji setahun 2,5 juta. Murah ya. Tapi kalau Anda mau murah lagi, teman-teman, Anda bayar 5 tahun di depan. 2,5 juta kali 5, 12,5 juta. Anda dapat Moonbot yang fiturnya advance, ini lebih canggih. Dan Anda dapatnya 7 tahun. Ya 7 tahun baru expired, Anda perpanjang lagi. Jadi lumayan, bayar 5 tahun dapatnya 7 tahun. Untung 2 tahun. Kalau mau lebih murah lagi teman-teman, bayar 10 tahun di muka. Ya 2,5 juta kali 10 berarti 25 juta. Pertama Anda dapatnya Moonbot dengan fitur Pro. Ini yang paling canggihnya teman-teman. Nanti ada salah satu fitur lagi yang tidak ada di yang lain. Namanya Trailing Profit fiturnya. Anda bisa tanyakan ke orang yang memberikan video ini. Dan Anda dapatnya lifetime, seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Makanya saya bilang paling murah. Kalau Anda pakai 40 tahun, udah jauh lebih murah. Apalagi bisa diwariskan gitu ya. Gitu. Itu jadi Anda siapin modal di rekening Anda join SIP, supaya dapat Moonbot-nya. Saran saya, ambil yang Pro, teman-teman. Kalau Anda sudah yakin, tapi Anda misalnya belum yakin, atau Anda mau coba dulu, boleh. Mau yang advance dulu, boleh. Basic dulu juga nggak apa-apa. Bebas ya, nanti Anda mau upgrade di tengah jalan, tinggal tambah sisanya. Tapi ingat ya, fiturnya sesuai paketnya. Oke teman-teman, hubungi orang yang memberikan video ini jika Anda memang sudah tertarik ya untuk pakai Moonbot. Tanyakan aja bagaimana cara mulai berinvestasi Bitcoin atau aset kripto yang lain menggunakan alat bantu Moonbot. Nanti orang yang memberikan video ini akan bantu Anda bagaimana settingnya, bagaimana cara daftar SIP-nya gitu ya. Nah, tapi kok misalnya gini, kita terbatas di modal nih gimana? Seperti saya ceritakan di depan, ya ada 2 jalur. Pertama kita investasi jalurnya, itu kalau Anda modalnya cukup besar. Tapi kalau modalnya pas-pasan, ya terpaksa harus masuk lewat jalur bisnis teman-teman. Nah kalau Anda mau tahu, tertarik untuk dapat informasinya, bagaimana bisnisnya, teman-teman hubungi orang yang mengundang Anda, tanyakan tentang video yang kedua. Ya, video yang kedua. Di situ saya ceritakan bagaimana cara mendapatkan modal untuk isi deposit rekening Anda, kriptonya ya, supaya bisa dapat modal untuk ngisi rekening kriptonya sampai 3,7 miliar. Nah, kalau Anda tertarik, silakan hubungi, tanyakan video yang kedua. Tapi kalau Anda misalnya hari ini nggak tertarik di bisnisnya, Anda mau langsung invest aja, karena dananya juga sudah cukup, menurut saya, langsung aja tanyakan bagaimana cara memulainya pakai Moonbot, biar nanti dipandu langsung. Oke, begitu teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.